Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2303026. Di sini saya uh, membuat video ujian tengah semester yaitu manajemen sumber daya manusia di di PT Material Indonesia, itu di Kerawang. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan divisi manajemen sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Banten Indonesia belum memiliki prosedur yang mengatur perencanaan SDM, sehingga perlu adanya perencanaan SDM yang berkualitas. Beberapa fungsi SDM termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penilaian kerja, kompensasi, hubungan tanah ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan, kepuasan kerja, dan pemutusan hubungan kerja terbukti efektif. Pendahuluan dalam pasar global yang sangat kompeten saat ini, perusahaan menghadapi tekanan yang sangat besar untuk mengoptimalkan kerja karyawan dan mencari tujuan bisnis mereka. Namun, perusahaan sering kali kesulitan untuk mendiskusikan yang mengatasi masalah dalam manajemen sistem mereka, yang menyebabkan kerja karyawan tidak efektif, penurunan produktivitas, dan penurunan daya saing. Manajemen sumber daya manusia yang efektif sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Fenomena dan tantangan di PT Material Indonesia. Berapa tantangan diidentifikasi di PT Material Indonesia? Pertama, dekatnya jumlah perusahaan di Indonesia menyebabkan kualitas dalam mempertahankan karyawan yang terampil dan produktif. Kedua, audit SDM sering kali kurang mendapat perhatian. Meskipun sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling berharga, ketika penempatan karyawan mungkin tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, sehingga menghambat upaya peningkatan kinerja, penurunan kinerja mereka 4%. Pada tahun 2022 menimbulkan kekhawatiran tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini, sehingga keperluan analisis lebih lanjut dan tindakan perbaikan. Pentingnya audit manajemen SDM. Meningkat pentingnya peran SDM, perlukan tindakan signifikan, termasuk melakukan audit fungsi SDM. Audit manajemen merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kinerja karyawan. Audit ini mengevaluasikan efektivitas inisiatif tenaga kerja dan meningkatkan kualitas rencana. Mereka memberikan bidang-bidang seperti perencanaan, rekrutmen, pelatihan, peninjauan, kinerja, keterlibatan karyawan, PT Mata Indonesia. Menghadapi tantangan dan pencapaian kinerja karyawan yang optimal dengan tuntutan industri mainan yang harus berkembang dan tingkat kepergantian karyawan yang tinggi. Tujuan dan manfaat audit MSDM. Tujuan dari pendapat audit di manajemen SDM adalah untuk memahami dan menganalisis dan menjelaskan bagaimana penerapan audit manajemen SDM dapat meningkatkan efektivitas kinerja karyawan. Audit membantu manajer mengidentifikasi penyimpangan dan berfungsi sebagai alat untuk perbaikan, memastikan kinerja karyawan yang lebih tinggi. Audit manajemen yang didukung dengan baik dapat menyoroti potensi kesalahan dan menentukan variabel yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang evaluasi kebijakan dan sistem dalam fungsi SDM. Tinjauan serta audit di manajemen sumber daya manusia. Menurut Jack J. Phillips, audit SDM merupakan suatu proses inventaritas
analitis dan kom- komparatif yang mencerminkan efektivitas fungsi SDM. Bayangkara menyebutasinya sebagai suatu celah analisis yang komprehensif terhadap inisiatif SDM dengan fokus pada penilaian dan evaluasi berbagai aktivitas SDM. Simamura menyatakan bahwa audit SDM merupakan suatu tindakan untuk menganalisis benar aset manusia dalam rangka meningkatkan kinerja. Dalam praktiknya, audit SDM membatasi aspek-aspek yang akan diaudit secara umum mengenai fungsi-fungsi terkait dengan aktivitas SDM, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga aplikasi kerja. Tujuan jika di kinerja karyawan mampu negara mengidentifikasi kinerja pegawai sebagai mutu dan kualitas hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja dapat diukur dengan jumlah dan mutu tertentu yang erat kaitannya dengan operasional organisasi. Arianto, mereka menyatakan bahwa kinerja adalah pencapaian tanggung jawab pegawai yang diukur berdasarkan standar tertentu. Komarudin dan Kusmayadi meningkasi sebagai hasil kegiatan kinerja yang diselesaikan dalam kurang waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja pegawai merupakan pencapaian hasil kerja yang diukur berdasarkan standar dan timbang aspek-aspek seperti mutu, kualitas, kuantitas proses yang tampak. Metode penelitian dimampu negara mengatikan kinerja pegawai sedang mutu dan kuantitas hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan kinerja dapat diukur dengan jumlah kualitas tertentu yang erat kaitan dengan personal organisasi. Untuk menyatakan bahwa kinerja adalah capaian tanggung jawab pegawai yang diukur berdasarkan standar tertentu. Kemudian semuanya di Komarudin dan Kusmayadi mengindikasikannya sebagai hasil kegiatan kerja yang disesuaikan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja pegawai sampai capai hasil kerja yang diukur berdasarkan standar dan timbang aspek-aspek yang tertentu, kuantitas seperti dan dampak. Hasil dan pembahasan kinerja karyawan dan audit MSDM. Kinerja karyawan di PT Mata Indonesia dinilai sangat baik berdasarkan data pencapaian meskipun terjadi produktivitas mencapai kinerja pada tahun tertentu. Namun secara keseluruhan kinerja tetap tinggi di divisi HRD menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan dilakukan analisis dan audit yang lebih mendalam untuk menentukan aspek mana yang perlu dievaluasi. Kesimpulan dan saran studi ini menyimpulkan bahwa mata memerlukan perencanaan tenaga kerja terstruktur untuk mengidentifikasikan kebutuhan tenaga kerja secara jelas dan meningkatkan kuantitas dan kualitas karyawan. Fungsi SDM yang ada seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kerja, kompensasi, hubungan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, kepuasan kerja, dan pemutusan hubungan kerja telah dijalankan secara baik dan selaras dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini masa mendatang dapat mengevaluasi proses audit SDM, pengembangan metode dan instrumen audit yang lebih komprehensif dan eksplorasi penggunaan teknologi dalam audit SDM. SDM. Mungkin sekian presentasi yang saya berikan. Mungkin kalau ada salah kata atau kurang, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.